Tahun 1966, Soeharto menutup Orde Lama dan memulai Orde yang baru. Orde Baru menyandarkan fokusnya pada trilogi pembangunan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Semua tujuan itu ditopang oleh militerisme. Pertumbuhan ekonomi diyakini akan membawa masa depan Indonesia yang lebih baik. Namun, ketimpangan yang terjadi. Rakyat kecil ada di posisi lemah saat berhadapan dengan pemilik modal atau ketika berhadapan dengan negara. Untuk mendapatkan keadilan lewat jalur hukum bukanlah perkara mudah. Ongkosnya pun tak murah. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Ide pembentukan LBH muncul dari Adnan Buyung Nasution. Gagasan ini pertama kali disampaikan dalam Kongres ketiga Persatuan Advokat Indonesia tahun 1969. LBH Jakarta resmi berdiri 28 Oktober 1970 dan mulai beroperasi 1 April 1971. Pembentukan LBH Jakarta mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Sebagai Dewan Kurator diantaranya Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, Mohtar Lubis, dan PK Oyong. Beberapa nama besar yang masuk dalam kepengurusan diantaranya Yap Thiam Hien, Prinsen, dan Arief Budiman. Saat itu LBH Jakarta juga mendapat fasilitas dan subsidi dana yang bersumber dari APBD. Jadi ketika itu berdiri, semangatnya itu masih semangat kesatuan aksi. Nah, itu yang dibawa. Jadi bukannya amal-amal biasa, campur politik. Jadi aktivis-aktivisnya kan bekas aktivis kami semua. Tapi itu yang saya terharu dan saya hargai dari Bang Ali Sadikin ya. Tidak pernah ini menjadi permusuhan politik atau permusuhan ideologi. Dia tetap saja menyumbang tiap bulan. Meskipun diganggu melulu dalam tanda petik ya. Meski harus berhadapan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang notabene menjadi salah satu pemberi dana, LBH tak pernah ragu ada di posisi membela rakyat kecil. Tak sekadar memberi bantuan hukum, sejak awal LBH telah memperlihatkan posisinya untuk membela nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Kasus Tanah Simpruk tahun 1970 adalah kasus besar pertama yang dibela oleh LBH Jakarta. Demi pembangunan perumahan mewah, 108 kepala keluarga atau sekitar 700 jiwa warga Simpruk digusur tanpa ganti rugi yang layak. Inilah untuk pertama kalinya pengacara LBH mengorganisir warga untuk ikut negosiasi dengan pemerintah. Kasus Simpruk berakhir dengan diterimanya lahan relokasi dan uang ganti rugi. Kami berterima kasih kepada mereka yang setuju, karena persetujuan itu mendorong kami untuk segera bekerja. Kami juga berterima kasih kepada mereka yang tidak setuju, karena ketidaksetujuan mereka sebenarnya ingin mengingatkan kami agar kami tidak berbuat salah. Di era 80-an, ketika para ahli masih membicarakan teori strukturalisme, LBH Jakarta sesungguhnya telah mempraktekannya. Profesor Paul Mudikdo, seorang kriminolog dan sosiolog, menyebut pembelaan dan pemberdayaan yang dilakukan LBH Jakarta sebagai gerakan bantuan hukum struktural. Nah, pada waktu itu kita menafsirkan bahwa LBH ini mempunyai tugas yang konvensional, ya, yaitu bantuan hukum kepada yang miskin.
yang tidak mampu. Ya. Nah, berlangsung sekian lama, 10 tahun kurang lebih. Kemudian pada tahun 60-an, waktu terdengar adanya ide ya atau konsep tentang bantuan hukum struktural itu. Nah, kita berpikir semua bahwa kemiskinan struktural itu dan bantuan hukum struktural itu justru disebabkan oleh bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah keadilan, ketimpangan dan sebagainya. Oleh karena itu, sejak tahun 80-an itu, bantuan hukum ini kita tingkatkan ke bantuan hukum struktural, yaitu menangani juga masalah-masalah, bukan hanya hukum, tapi juga masalah-masalah keadilan dan sebagainya. Konsep bantuan hukum struktural mempertegas sikap LBH Jakarta bahwa pembelaan bukan sebatas proses hukum di pengadilan, tetapi membangun kekuatan rakyat untuk melawan ketidakadilan penguasa. Nah itu memang memerlukan seni tersendiri ya, karena kita mau nggak mau bekerja di dalam the existing legal system, tapi juga harus mengkritik legal system yang tidak berpihak kepada orang miskin itu. Pada era Orde Baru, posisi LBH itu adalah oposisi. Tapi oposisi tidak dalam arti politik atau berpartai politik, tapi dalam arti moral. Waktu itu kan partai politik itu kan hampir tidak berfungsi. Nah, karena ada fusi partai politik kan menjadi 3. Hanya partai PDI, P3, dan Golkar. Tapi sebenarnya ini dikontrol oleh pemerintah. Terhadap pengusaha kecil, pengusaha lemah, koperasi, kalau minta kredit jangan dipersulit agar dipermudah. Kekosongan fungsi partai politik itu di dalam masyarakat secara langsung dan tidak langsung atau secara terbuka atau diam-diam itu menjadi diambil alih oleh LBH. Pilihan posisi LBH yang berhadapan dengan rezim tak lepas dari berbagai konsekuensi. Saya mengalami peristiwa di mana ketika saya Direktur LBH Jakarta, itu gedung LBH itu dicoret-coret, ya macam-macam tuh, maki-maki gitu ya. Dan ban mobil saya, ya mobil yang saya pakai ya sebagai milik LBH, itu ditusuk 4 rodanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan disiram air panas, air keras, separuh mobil itu, ya air keras. Nah, selain ancaman-ancaman surat kaleng, telepon, itu sih sudah jamak. LBH ketika itu memang dikenal sebagai pembela hak asasi manusia, itu
saya kira satu-satunya kantor ya, lembaga yang bukan milik pemerintah yang didatangi begitu berjubel. Bukan hanya wartawan seperti sekarang banyak wartawan, tapi memang betul-betul pengaduan dan banyak sekali kasus-kasus politik. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Tahun 1998, rezim Orde Baru tumbang. Orde Reformasi menggantikannya. Meski demikian, tak berarti peran LBH Jakarta telah usai. Sebab masalah struktural belum dituntaskan dan demokrasi rakyat yang sejati masih butuh jalan yang panjang. Yang membuat kita sesat berpikir adalah kalau menyangka 98 adalah awal segala sesuatu dan berakhirnya rezim yang lama. Sesungguhnya rezim yang lama tidak pernah benar-benar selesai hingga saat ini. Sehingga dalam hal itu LBH tetap diperlukan. Situasi sekarang menurut saya mirip-mirip dengan situasi Orde Baru. Rezim sipil yang rasanya seperti militer, ada banyak kriminalisasi, hukum tidak ditegakkan, korupsi masih tinggi, militer dibuka ruangnya untuk ke ranah sipil, bahkan sampai ke menguasai tanah rakyat ataupun menanam padi bersama petani. Di antara masyarakat yang menjadi korban kejahatan atau kriminal dari kekuasaan. Nah, LBH berjuang melalui sistem yang sebenarnya kotor, dan karena itu saya pikir itu tentu posisi yang unik, posisi yang menarik karena bisa memberikan banyak nuansa ya, banyak gambaran yang bisa menjadi catatan hukum yang baik tentang apa itu mencapai keadilan di dalam situasi negara yang masih diliputi oleh sistem otoritarianisme dan tidak berakhir sampai berakhirnya rezim yang kita sebut sebagai otoriter Soeharto. Hukum adalah lembah hitam yang mencerminkan keadilan. Pengacara, juri hakim, jaksa masih ternilai dengan angka. Uang hukum telah dikuasai oleh orang-orang beruang. Hukum adalah permainan untuk menjaga kekuasaan. Maling-maling kecil lihat TV, maling-maling besar dilindungi. Tahun berganti tahun, rezim pun silih berganti. Meski demikian, jika belum tercapai keadilan sosial dan penghormatan atas hak asasi manusia, selama itu pula peran LBH dengan bantuan hukum strukturalnya masih tetap dibutuhkan. Ini ada masalah-masalah laten yang tidak bisa kita biarkan. Kalau kita lengah nanti balik lagi. Karena di mana-mana yang namanya penguasa tidak pernah dikontrol, tidak pernah, itu akan berulang. Orang sedang ramai-ramai memperkuat institusi negara, membuatkan bermacam-macam SOP dan lain-lain. Menurut saya LBH bukan ke situ tempatnya, dan saya
agak skeptis dengan perubahan dilakukan dengan cara itu. Perubahan yang sejati hanya bisa dicapai kalau rakyat sadar akan haknya, sejahtera, dan pintar. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih percaya dan bangga dengan keberadaannya LBH Jakarta. Kami datang kemari untuk berkonsultasi karena kami ini awam dalam hukum. Garis terdepan ya dalam membela hukum bagi orang-orang yang tidak, katakanlah yang tidak begitu punya kemampuan. Mudah-mudahan seluruh warga Indonesia mendapat perlindungan hukum. Kalau dia tidak mampu, larilah ke LBH.